Pernah kebayang nggak sih ada sebuah negara yang itu kayak teka-teki raksasa? Sebuah mosaik budaya, bahasa, dan kepercayaan yang kompleks banget, tapi sekaligus indah. Nah, itulah Indonesia. Oke, yuk kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat skalanya dulu. Coba deh bayangin, Indonesia itu bukan cuma satu daratan gede, tapi terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Kalau dibentangin, itu jaraknya setara dari London sampai Baghdad. Gila kan? Ini baru ngomongin geografisnya aja udah luar biasa. Dan di atas pulau-pulau itu, keragaman manusianya lebih gila lagi. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Dan ini bukan sekedar dialek ya, tapi benar-benar bahasa yang beda. Jadi orang dari Aceh itu bisa jadi sama sekali nggak ngerti apa yang diomongin orang Papua. Padahal sama-sama orang Indonesia. Kok bisa gitu ya? Nah, buat ngebongkar teka-teki ini, kita bakal susun kepingan-kepingannya satu persatu. Kita mulai dari lokasinya yang strategis, terus gimana alam ngebentuk orang-orangnya, lanjut ke sejarah kerajaan-kerajaannya, lalu kita lihat gimana budaya dan keyakinan saling ketemu, dan terakhir, gimana semua yang beda-beda ini bisa jadi satu. Oke, bagian pertama, panggung strategis Indonesia. Jadi, di mana letak Indonesia di peta dunia, itu jadi kunci pertama buat ngebuka semua kerumitan ini. Coba lihat deh posisinya. Indonesia itu secara harfiah ada di persimpangan jalan utama dunia. Selama ratusan tahun, kalau mau berlayar dari Samudra Hindia ke Pasifik, ya mau nggak mau harus lewat perairan ini. Inilah yang bikin Indonesia jadi pusat perdagangan global yang super sibuk. Karena jadi jalur utama, ya semua orang datang ke sini. Pedagang dari India datang bawa agama, saudagar Arab bawa keyakinan baru sambil berdagang, penjelajah dari Tiongkok cari rute, sampai akhirnya orang-orang Eropa datang buat nguasain rempah-rempah yang harganya selangit. Dan semuanya ninggalin jejak, ninggalin budaya mereka sendiri di sini. Tapi di sini ada yang unik banget, ada semacam paradoks. Di satu sisi, lokasinya ini ngehubungin Indonesia sama dunia luar. Tapi di sisi lain, bentuknya yang kepulauan malah misahin penduduknya sendiri. Jadi ide-ide dari luar masuk terus. Tapi di saat yang sama, tiap pulau itu kayak laboratorium budaya sendiri-sendiri. Ngembangin tradisi dan bahasa yang unik, karena dipisahin sama laut. Oke, sekarang kita coba zoom in sedikit ya. Dari ngomongin panggung dunia, kita lihat lebih dekat lagi. Gimana sih lingkungan di masing-masing daerah itu bisa ngebentuk cara hidup yang beda-beda banget? Contohnya gampang banget. Di pesisir, orang-orang jadi nelayan, budayanya ya budaya maritim, rumahnya dibikin jadi rumah panggung biar nggak kena pasang. Beda lagi kalau kita ke gunung. Di sana mereka jadi petani, tradisinya agraris, rumahnya pun atapnya tinggi buat nyesuaiin sama iklim. Kelihatan banget kan? Lingkungan itu benar-benar langsung ngebentuk budayanya. Sekarang, kita tambahin satu lapisan lagi ke teka-teki kita, waktu. Jauh sebelum ada negara yang namanya Indonesia, di wilayah ini tuh udah banyak banget kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dan berkuasa. Mulai dari Kutai di abad keempat, terus ada Sriwijaya yang jadi penguasa lautan, Majapahit yang megah banget sampai kesultanan-kesultanan Islam kayak Mataram, dan juga Ternate serta Tidore. Nah, poin pentingnya di sini adalah nggak pernah ada satu pusat budaya yang tunggal. Tiap kerajaan ini punya bahasanya sendiri, seninya sendiri, pemerintahan sendiri. Ini yang ngebikin lapisan sejarahnya jadi kaya dan beragam banget. Nah, barengan sama datangnya para pedagang dan berdirinya kerajaan-kerajaan tadi, datang juga berbagai macam sistem kepercayaan. Ini lapisan lain yang penting banget buat ngebongkar teka-teki keberagaman Indonesia. Dan kepercayaan ini datangnya nggak sekaligus, tapi berlapis-lapis, kayak kue lapis gitu. Awalnya ada kepercayaan asli Nusantara, animisme dan dinamisme. Terus Hindu dan Buddha masuk lewat perdagangan, secara damai. Setelah itu, Islam nyebar luas. Dan ini uniknya, bukan lewat penaklukan, tapi lewat para pedagang yang bergaul sama warga lokal. Terakhir, baru deh Kristen dan Katolik masuk di zaman kolonial. Dan yang keren, lapisan baru ini nggak ngapus yang lama, tapi malah berbaur. Proses campur baur ini ada namanya, akulturasi. Ini mekanisme kunci yang ngejelasin keragaman Indonesia. Gampangnya gini, bayangin kayak bikin kopi susu. Pas nambahin susu, kopinya kan nggak dibuang, tapi dicampur. Hasilnya, rasa baru yang unik. Nah, budaya juga gitu, saling berpadu dan ngelahirin sesuatu yang bener-bener baru. Oke, kita udah lihat semua kepingan teka-tekinya, geografi, lingkungan, sejarah, agama. Sekarang, kita sampai di pertanyaan paling gede di akhir penelusuran kita ini. Dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, sejarah dan kepercayaan yang berlapis-lapis, gimana ceritanya semua ini bisa nyatu jadi satu bangsa?
Apa sih lemnya? Coba pikirin deh sejenak. Nah, ini dia kepingan terakhirnya dan mungkin yang paling penting. Lemnya itu ternyata nilai sosial yang udah mendarah daging di masyarakatnya. Sikap terbuka, toleransi, dan yang kita kenal sebagai musyawarah, diskusi buat cari mufakat. Justru budaya inilah yang ngebiarin keragaman itu tumbuh subur, bukan malah jadi sumber konflik. Jadi kalau dirangkum, inilah resep rahasia di balik keragaman Indonesia. Campuran unik dari lokasinya yang super strategis, bentuknya yang kepulauan, lingkungannya yang beda-beda, sejarah kerajaannya yang panjang dan terpisah-pisah, gelombang agama yang datang silih berganti, dan yang paling penting, masyarakatnya yang dari sananya emang terbuka buat berinteraksi dan nerima perbedaan. Semua itu terangkum dengan sempurna di semboyan nasional negara ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini bukan cuma slogan kosong loh, ini adalah cerminan realitas yang hidup setiap hari di Indonesia. Ini nunjukin kalau persatuan itu nggak harus seragam. Nah, pertanyaan buat kita semua renungkan adalah, di dunia yang sekarang makin terbelah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah bangsa yang nggak cuma bisa mentolerir, tapi justru merayakan perbedaan-perbedaannya?